Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya yang dipimpin oleh Tuhan pasti memiliki sikap, perilaku, tutur kata yang berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, karena dengan demikian kita boleh menampakkan keindahan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pimpinan Tuhan kepada orang percaya dan ekspektasi orang-orang lain kepada orang percaya itu ada kalanya, kalau tidak dapat saya katakan seringkali, itu berbeda. Oleh karena itu, ada kalanya orang percaya yang hidup dipimpin oleh Tuhan disalah mengerti oleh orang lain. Kadang dianggap sebagai orang bodoh, atau bisa juga dikatakan sebagai orang yang kurang berani. Bahkan lebih ekstrim, orang-orang melihat orang percaya yang dipimpin Tuhan itu dianggap sok suci. Saudara, dunia ini terus bergerak dengan semakin cepat, sehingga orang-orang Kristen di dunia ini juga terbawa arus kecepatan dunia ini. Tidak lagi ada waktu untuk bergumul dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, dan tidak ada waktu lagi untuk menantikan Tuhan. Saudara, kehidupan di dunia ini juga keras. Maka ketika orang-orang melihat hidup orang Kristen di dalam kasih, maka orang di dunia ini memberikan interpretasi yang negatif bahwa orang Kristen itu lemah adanya. Saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup di dunia ini? Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 10 ayat 1-9. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada orang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menghadapi oknum-oknum atau pribadi-pribadi yang ada di gereja Korintus, di mana mereka itu kontra kepada Rasul Paulus dan bersikap negatif, berpandangan negatif terhadap Rasul Paulus dengan pelbagai label yang dikenakan kepada Rasul Paulus, dan itu mereka lakukan untuk mempengaruhi jemaat di kota Korintus. Saudara, bagaimana Rasul Paulus bersikap? Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, sebagai orang percaya, kita hidup di dunia ini. Tetapi kita tidak berjuang
secara duniawi, melainkan hidup dalam kuasa Allah. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, apa yang disampaikan firman Tuhan bagi kita ini merupakan hal yang sangat prinsip di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jikalau kita ingin mendapat terjemahan secara harafiah, maka dapat diterjemahkan seperti ini. Memang kami masih hidup di dalam tubuh ini atau di dalam daging ini, tetapi kami tidak berjuang secara kedagingan. Saudara, itu yang Rasul Paulus sampaikan. Saudara, kita memang masih hidup di dalam daging, tetapi kita tidak hidup di dalam kedagingan. Apa arti kedagingan? Kedagingan yaitu natur dosa, kuasa dosa, hawa nafsu. Tetapi Alkitab berkata bahwa senjata kami dalam perjuangan bukan senjata kedagingan, yaitu mengikuti hawa nafsu kita, keinginan kita, egois kita, keangkuhan kita. Tapi firman Tuhan berkata, melainkan dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saudara, itulah hidup orang percaya yang memberikan pengaruh kepada dunia ini. Sehingga saudara-saudara, kuasa daripada orang percaya bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada kedagingannya, bukan kepada hikmatnya sendiri. Tetapi kuasa itu adalah kuasa Allah yang dinyatakan. Dan saudara bisa bayangkan, ketika orang percaya hidup dengan kuasa Allah, maka orang percaya itu sanggup meruntuhkan benteng-benteng keangkuhan manusia. Dan memang betul, saudara, bahwa pengaruh orang percaya bukan karena siapa orang percaya, tetapi karena siapakah Kristus yang hidup dalam orang percaya. Oleh karena itu, saudara, mari kita memegang prinsip ini, yaitu hidup kita memang masih dalam daging, tapi kita jangan berjuang secara kedagingan, tapi kita hidup dalam kuasa Allah. Di situ Rasul Paulus menyampaikan ketika dia menasehati, memperingati orang-orang Korintus. Dia memperingati dengan Kristus yang lemah lembut dan ramah. Apa artinya? Artinya, saudara, Rasul Paulus di dalam melayani bukan dengan kekuatan dirinya, tetapi oleh Kristus yang hidup dalam dirinya. Sehingga seorang pelayan Tuhan, seorang percaya, menampakkan keindahan Kristus di dalam seluruh aspek hidupnya. Saudara, mari kita hidup di dalam kuasa Allah. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan kepada kita orang percaya kuasa untuk membangun. Saudara, firman Tuhan berkata begini, bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Saudara, ini yang Rasul Paulus sampaikan. Saudara, hal ini menjadi penting bagi kita. Kadang-kadang tidak bisa dibedakan antara membangun dan meruntuhkan. Kadang kita perlu introspeksi diri kita. Apakah saya ini sedang membangun atau sedang meruntuhkan? Karena seringkali di dalam tutur kata kita berkata bahwa apa yang saya sampaikan ini sebenarnya untuk membangun. Tetapi pertanyaannya, apakah memang
untuk membangun? Ataukah justru ada terbersit di dalam hati kita semangat untuk meruntuhkan orang? Saudara, Rasul Paulus sedang menasihati jemaat di Korintus yang hidupnya tidak lebih baik daripada orang yang tidak percaya. Saudara, Rasul Paulus bisa saja masuk dalam pencobaan, sehingga apa yang dia lakukan, dia katakan itu bersifat meruntuhkan. Tetapi saudara, Rasul Paulus dikuasai Roh Kudus, sehingga ketika dia pun menasihati, memperingati, dia tidak dengan kedagingannya, tetapi dengan Kristus yang hidup dalam dirinya. Saudara, ketika Kristus bertahta dalam hati kita, maka kita ketika melayani, ketika bersaksi, ketika menasihati, kita membangun orang lain. Namun, jikalau si aku kita bertahta dalam hati kita dan kita turunkan Kristus dari hati kita, saudara, kita bisa masuk dengan kekuatan kedagingan kita di dalam apapun yang kita sebut pelayanan, apapun yang kita sebut sebagai berkat, apapun yang kita sebut sebagai nasihat. Saudara, marilah kita waspada. Siapakah yang bertahta di dalam hidupmu menentukan apakah engkau sedang membangun ataukah engkau sedang meruntuhkan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang memberikan prinsip yang penting dalam hidup kami ingat dan kami hidupi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.